Haleluya, shalom, salam sejahtera saya ucapkan kepada kita sekalian. Jumpa lagi dalam program Firman Sumber Hayat. Saat ini saya ada di lahan perkebunan dan hari ini kita akan masuk kepada firman Allah, renungan firman Allah. Dan sebelum firman Allah disampaikan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami ada sebagaimana ada semua karena Tuhan sehat kuat. Haleluya, menikmati anugerah, menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih kami akan dengarkan firman Allah dari pembacaan kami, Tuhan yang mengurapi sehingga firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami. Kami menerima firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan berita firman Allah. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan, mendengarkan firman Allah sebagai kekuatan kita untuk kita menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebuah kebiasaan kebanyakan orang bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Tetapi pada pagi hari ini saya mau katakan kepada kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, bahwa kebaikan itu adalah harusnya menjadi sebuah gaya hidup setiap orang-orang percaya hari-hari ini, saudara. Karena dalam terjemahan lama berkata seperti ini, biarlah lembut hatimu diketahui oleh orang sekalian, maka Tuhan dekat. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebaikan adalah bagian-bagian dari buah roh yang harus ditunjukkan, harus dinyampakkan, harus dinyatakan oleh setiap orang-orang percaya. Kebaikan itu seperti benih. Dalam Injil Matius pasal 13 ayat 24, kebaikan itu harus ditabur. Kebaikan itu merupakan sesuatu yang harus dikerjakan. Iya, seperti yang kami katakan tadi bahwa kebaikan itu sama seperti benih. Itu yang dikatakan oleh firman Allah. Mungkin pada saat kita melakukan kebaikan, saat itu belum kita melihat dampaknya, saat itu belum kita melihat hasilnya. Tetapi saya mau berkata kepada kita sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada saya dan saudara melalui firman Allah, bahwa kebaikan itu kita harus tanamkan, kita harus lakukan di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Dalam kebenaran firman Allah, Raja Daud berkata dalam Mazmur pasalnya yang ke-35 ayatnya yang ke-12, mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Artinya apa, saudara yang kekasih? Kerap kali kita berbuat baik, ya, tidak selamanya kita mendapatkan kebaikan. Mungkin waktu kita melakukan kebaikan, ya justru sebaliknya apa yang kita dapatkan. Mungkin kita dikecewakan. Artinya saudaraku yang kekasih, bahwa tidak selamanya kebaikan yang kita tabur, kita menuai kebaikan pula. Mungkin ketika kita melakukan kebaikan kepada siapa saja, ya, kita dikecewakan, kita disakiti. Waktu kita melakukan kebaikan, kita dikecewakan, kita dikucilkan, bahkan kita dijauhi, saudara. Tetapi saya berkata kepada kita, Raja Daud berkata dalam Mazmur 27 ayat 13, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, artinya Raja Daud tidak akan berhenti untuk berbuat baik. Karena apa? Karena dia tahu dia akan menuai dengan bersorak-sorak. Dalam Roma pasal 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Artinya ayat ini mengajak kepada kita untuk berbuat baik kepada siapa saja, baik kepada orang yang sudah menyakiti kita, baik kepada orang yang sudah mengecewakan kita. Kita harus berbuat baik, karena kita akan menuai kebaikan yang kita tabur kepada semua orang. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebab itu dalam renungan kita pada saat ini, firman Tuhan memberikan sebuah arahan kepada kita. Sebab itu, ya, jangan tunggu besok atau lusa, ya, untuk berbuat baik. Ya. Karena ayat ini berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sebab itu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebab itu jangan tunggu besok atau lusa untuk berbuat baik.
tetapi saatnya bagi kita hari ini, ya, kita berbuat baik kepada siapa saja, kita melakukan yang terbaik kepada siapa saja, dan kita yakin dan percaya Allah akan mengerjakan sesuatu yang baik pula kepada saya dan saudara. Kita akan menuai hasil yang baik pula. Apa yang kita tabur hari ini, itu juga yang akan kita tuai. Mungkin belum hari ini kita menuai, mungkin bukan saat ini kita menuai kebaikan yang sudah kita tabur, tetapi kita tahu bahwa Tuhan akan menyatakan janjinya kepada kita apa yang kita lakukan setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari saya, ya, sebab itu dalam kebenaran firman Allah pada saat ini, taburlah kebaikan di mana saja, kepada siapa saja, dan kapan saja. Niscaya kita akan menuai kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh Tuhan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.